Baiklah teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Al Pratama di channel TJ44. Sebelum kita membaca di part 10-nya, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Tak lama setelah itu, sekitar 15 menit Pak Ustadz pulang. Tentu ada sedikit rasa bersalah saat melihat sang suami. Bahkan ia masih merasa dan sakit saat berjalan. Namun Aini mengingatnya bila ia ingat kejadian tadi. Singkat cerita, mereka sudah tiduran di kamar. Sesekali, tadi ada Pak Dharma datang nanyain Abi Mi. Aini sedikit terkejut mendengarnya. Ada apa lagi, Bi? Katanya dia mau nemuin Abi buat ngebicarain lahan itu. Abi nggak tahu itu apa. Loh, emangnya Abi nggak nanya? Enggak, tadi Ustadz Boim yang nemuin, dibilang aja Abi nggak ada. Abi nggak berani, takut ada apa-apa. Tuh kan kebiasaan deh, kalau ada masalah selesain, Bi takutnya. Iya sih Mi, katanya dia mau nemuin Abi lagi besok, tapi biar Roy aja yang hadapi, ujar suaminya. Abi takut, dia tak menjawab. Ya udah, biar Roy aja yang hadapi, dia pasti berani. Ujar Aini sambil mengingat Roy, ia cukup jengah dan kepengecutan sang suaminya itu. Dia juga yang jadi pria lelaki di rumah ini. Dia penguasa rumah, ujar Aini dalam hati. Ia tertidur sambil memikirkan Roy malam itu. Paginya, sekitar jam 4, Aini terbangun. Pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya. Ia beranjak menuju kamar mandi, hendak melakukan mandi besar. Namun langkahnya tertahan saat melihat pintu kamar Roy terbuka. Aini keluar mengecek keadaan. Takutnya ia keluar tanpa menutup pintu. Ia berjalan lewat pintu depan rumah. Saat membuka pintu depan rumahnya, angin sangat kencang. Memang angin sangat kencang akhir-akhir ini. Ia tetap berjalan mengecek keadaan kamar Roy. Ketika sampai di sana, didapatinya Roy tertidur. Nampaknya ia tak sadar pintu kamarnya terbuka karena angin ini. Mungkin ia lupa mengunci pintu. Aini menutup kamar Roy, namun ia menutupnya dari dalam dikarenakan ada yang bangun tiba-tiba di pagi hari ini. Aini memang tahu bila anak muda yang sehat pasti seperti itu pagi kayak gini. Terlihat embun pagi yang berbintik di kaca kamar Roy. Saat Aini menutup pintu itu, Roy terbangun. Roy memanggilnya. Dia melihat wanita itu dan karena memakai terusan abu-abu itu yang sama seperti kemarin. Pintu kamar kamu kebuka, kena angin. Aku kira kamu keluar. Aini tersenyum. Sini Aini, ujar Roy. Tunggu bentar, tahu nggak? Ustazah menyetop melangkah. Nanti siang kamu harus menghadapin Dharma. Soalnya Pak Ustadz takut, nggak berani. Kamu pasti berani kan? Tanyanya lagi. Iya Ustazah. Kamu kan lelaki Roy, penguasa rumah, penguasa wewenang suamiku. Nanti aku kasih bonusnya ke kamu, bukan ke suamiku. Ujarnya lagi. Boleh bonusnya sekarang aja? Kita adakan yang sekian. Dan ya akhirnya Ustazah pun mengangguk keinginan Roy. Aini merapihkan terusan abu-abunya, masih merasakan layang-layang setelah kejadian tadi. Ia berdiri dan langsung merapikan gaunnya. Roy tersenyum melihatnya. Nampak ia nanti tidak ikut Pak Ustadz untuk subuh ke surau. Sementara Pak Ustadz sudah bangun saat mendengar suara speaker di surau untuk meramaikan subuh seperti biasa. Ia sempat bertanya kemana Umi saat ia tidak melihat Umi di kasur. Ia mencuci wajahnya di kamar mandi yang terletak di kamarnya sendiri dan bersiap memakai kokonya. Aini masuk ke dalam kamar dan sedikit kaget saat melihat Pak Ustadz sudah memakai koko. Abi nyariin tadi, kemana Umi? Tanya Pak Ustadz melihat istrinya memakai terusan abu-abu itu. Ia tidak melihat Pak Ustadz, ia hanya merapikan terusan abu-abu itu. Ia takut ada noda yang kotor. Ia mengusapkan tangannya ke bawah memanjang menelusuri terusan itu. Ia lantas melihat ke cermin. Habis dari kamar Roy, ujar Ustazah. Ia memang jujur namun tidak sepenuhnya jujur. Ngapain? Tanya Pak Ustadz lagi yang meluruskan lipatan tangan kokonya itu. Aini merapikan alat rias yang tersedia di meja kaca itu kemudian masih terdiam sambil bercermin. Tadi pintunya terbuka, Umi bangunin, ujarnya. Memang benar, tapi kalau seandainya Pak Ustadz tahu. Mau ikut ke pengajian nggak? Enggak, Umi mau istirahat, ujarnya. Ia berdiri di depan meja rias, dia melihat bayangannya sendiri di cermin. Ada guratan wajah yang puas. Ustazah terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Pak Ustadz sendiri mendapati istrinya seperti kelelahan. Mungkin ia masih ngantuk gara-gara terbangun tadi, pikir Ustadz. Abi berangkat dulu, ujarnya. Iya, jawab Ustazah.
Sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman ya, bantu subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Suara speaker di surau sudah seramai. Roy tidak tidur lagi setelah itu. Ia ingin mandi di sungai, pikirnya. Sudah lama ia ingin merasakan bersih segarnya air sungai itu meski cuaca di sini sangatlah dingin. Ia melakukan latihan push up dan latihan-latihan lain yang sering ia lakukan setiap pagi. Mungkin Pak Ustadz dan Ustazah sudah berangkat ke surau, pikir Roy. Awabim memang menjadi daya tarik banyak orang karena letaknya yang permata, letaknya diapit di antara dua daerah terkenal. Dua daerah itu merupakan daerah yang keramatkan oleh banyak orang sehingga tengahnya berdiri pesantren ini. Memang membangun sebuah pesantren tidaklah mudah. Kiai Basri tidak sembarangan sebelum ia memutuskan di mana ia menentukan lokasi untuk tempat pesantrennya dibangun. Hal yang utama menjadikan daya tarik pesantren ini adalah lokasinya. Lokasi alamnya masih sangat alami, sangat sejuk, banyak sekali tempat wisata yang tidak jauh dari pesantren. Dan yang lebih penting lagi, baru sedikit orang yang tahu lokasi wisata itu. Tepat dengan air sungai yang dijadikan rumah Kiai Basri ini adalah air sungai yang indah. Dan ada sekitar 400 meter dari rumah ini air terjun setinggi 80 meter di sebelah baratnya. Untungnya, air terjun itu hanya sedikit orang yang tahu, masih terjaga kealamiannya, juga keindahannya. Amat elok air itu terjun jauh ke bawah sepanjang 80 meter itu tempat banyak orang bersantai bila mereka tahu lokasinya. Akses ke sana hanya bisa memakai sepeda motor, hanya orang-orang sekitar pesantren dan para traveler. Air terjun itu ada daya tarik sendiri buat pesantren. Tidak sedikit dari wali murid yang sedang menengok anaknya, mereka menyempatkan diri untuk bermain ke air terjun itu. Meski sangat susah aksesnya, namun sangat sepadan bila sudah sampai di sana. Pemandangannya, suasananya tidak ketinggalan juga dengan Roy dan keluarganya. Pak Suprapto termasuk tipe petualang waktu itu. Saat ia menemukan surga tersembunyi itu, selalu ia jadikan tempat bersantai di hari ketika ia menengok anaknya. Air sungai yang letaknya di bawah landaian tanah rumah Kiai itu juga tak pernah surut saat kemarau. Sangat menjadi referensi untuk orang yang ingin bersenang-senang. Program kegiatan pesantren juga sering mengadakan kegiatan outdoor di sekitar air terjun itu, karena suasananya yang bisa membahagiakan diri di sana untuk semua santri. Bisa saja pesantren itu menjadi sekolah alam, karena selain air terjun itu terdapat perkebunan yang kaya akan flora dan fauna. Ada juga gua-gua yang eksotis yang masih jarang tersentuh oleh manusia. Tak heran bila Roy ketika kecil di sini sudah seperti bolang bersama teman-temannya, namun ia bolang yang sering kabur-kaburan, sering bolos-bolosan, sampai banyak warga kampung yang mengenal Roy daripada mengenal ustadznya sendiri karena seringnya anak ini kabur dari pesantren. Pagi ini setelah bolok olahraga, Roy sedang merasakan surgawi air sungai di sana. Ah, lama gua nggak mandi di sungai ini, surga banget, pikir Roy. Ia membasahi badannya sekarang sambil berenang di sungai itu. Roy sudah hafal mengenai spot-spot mana saja yang sangat asik dipakai berenang dan berendam. Ia bahkan tahu batu yang besar yang ia jadikan tempat jumping dari atas ke bawah. Memang bila dari lokasi rumah Pak Kiai dan deretan rumah Pak Ustadz Kian dan Junet ada tanah yang melandai. Namun ada tugas yang harus ia lakukan. Ia harus menghadapi Dharma pagi ini karena suaminya tak berani. Ia juga berharap dapat bonus bandel dari Ustazah lagi nantinya. Muncul Ustadz Junet yang sedang berjalan-jalan di sungai. Ia melihat Roy sambil melambaikan tangan. Roy sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Junet karena ia merupakan senior paling lama di pesantren ini. Ustadz gak ngajar hari ini, sapa Roy berjalan menghampirinya. Enggak, Ustadz ngajar agak siang hari ini. Roy kemudian memakai handuknya, ia tidak enak dan sungkan di depan Ustadz seniornya ini. Ustazah Iva ngajar juga. Enggak, katanya ada tugas diskusi, saya kurang paham, ujar Ustadz Junet sambil mulai duduk di atas batu. Kamu udah sembuh total, udah start. Kayaknya saya nggak lama lagi di sini. Setelah saya perhatikan, kamu udah banyak perubahan positif sekarang. Kamu jadi bahan omongan Ustadz yang di bawah. Apa Ustadz bisa aja? Saya kan anak bandel, tetap positif. Gimana maksudnya? Itu kan dulu, kalau sekarang udah beda. Mereka salut ke kamu kalau kamu bisa ngeluarin Ustadz Fian dari kesulitannya kemarin. Sudah seharusnya saya bantu Ustadz. Kenapa kamu nggak ngabdi juga? Ngabdi di sini, jadi Ustadz gitu, Tat. Wah, jauh, Tat, malu. Kenapa harus malu? Banyak perusak akhirnya jadi bagian penting yang pernah dirusaknya itu, ujar Ustadz Junet.